Mengejutkan, Lisa Mariana akhirnya angkat bicara dan membongkar kedok Revelino, seorang pria yang sempat mengaku sebagai ayah biologis dari anak yang telah ia lahirkan dan kini berusia 3 tahun. Namun, Lisa justru menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Di tengah proses hukum yang sedang ia siapkan terhadap Ridwan Kamil, secara tegas Lisa pun membantah klaim dari Revelino sebagai ayah kandung dari putrinya. Meski begitu, Lisa pun mengakui bahwa ia pun pernah memiliki hubungan dekat dengan Revelino yang saat ini sedang mendekam di penjara. Ironisnya, Revelino pun justru menjadi salah satu saksi dari pihak Ridwan Kamil dalam laporan polisi yang dilayangkan ke Mabes Polri terhadap Lisa Mariana. Lantas, apa yang membuat Lisa menuding Revelino telah memberikan kesaksian palsu? Dan benarkah Lisa Mariana pun akan menggugat Ridwan Kamil secara perdata dan juga pidana ke Pengadilan Negeri Bandung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemunculan Revelino di hadapan publik dengan pengakuannya sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana kembali memanas. Sebelumnya, Lisa Mariana justru menuding bahwa diduga Ridwan Kamil ayah kandung dari anak yang kini telah berusia 3 tahun. Menanggapi pengakuan Revelino, Lisa yang ditemui awak media kemarin saat ia hendak menjalani perawatan kecantikan enggan untuk memberikan sebuah komentar. Baginya, kemunculan Revelino terkesan tiba-tiba dan terjadi tepat di tengah viralnya isu soal hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil. Namun akhirnya Lisa pun menegaskan bahwa Revelino bukanlah ayah biologis dari anaknya. Lebih lanjut, Lisa pun mengungkap bahwa Revelino saat ini pun sedang mendekam di dalam penjara meskipun ia tidak menjelaskan secara rinci terkait kasus apa. Lisa juga mengakui bahwa ia memang pernah menjalin kedekatan dengan Revelino. Namun, hubungan tersebut disebutnya hanya sebatas friends with benefits, sekedar teman dekat dalam satu lingkungan pergaulan di kawasan Pamulang. Menurutnya, hubungan itu pun tidak berlangsung lama. No comment. No comment, tiba-tiba lagi viral nongol. Itu dia lagi di dalam tuh, di dalam penjara tuh. Memang FWB aja, tapi bukan ayah biologisnya anakku. Enggak ada lama. Atau berawal dari kenalan dan teman dekat gitu kan mungkin Kak? Ya teman dekat gitu ya. Satu circle aja dulu di Pamulang. Lisa Mariana kembali membantah pernyataan Revelino yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak yang telah ia lahirkan. Bahkan, ia pun juga menuding Revelino telah memberikan banyak kesaksian palsu dan hanya ingin mencari panggung saja di tengah viralnya isu hubungan terlarang antara ia dan sosok yang diduga adalah Ridwan Kamil. Terkait rencananya untuk melayangkan gugatan perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Bandung, Lisa pun memilih tidak berkomentar lebih jauh. Ia pun menyatakan bahwa seluruh proses hukum pun telah diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Saat ini, Lisa mengaku hanya ingin fokus mempercantik diri dengan menjalani berbagai perawatan kecantikan. Sementara itu, soal sosok suaminya yang tidak pernah muncul ke hadapan publik, Lisa pun menjelaskan bahwa sang suami memilih untuk tidak tampil ke permukaan. Meski begitu, sang suami pun tetap memberikan dukungannya. Lisa juga menambahkan bahwa nafkah lahir maupun batin tetap diberikan oleh suaminya hingga saat ini. Iyalah, sangat dibantah dan itu banyak banget loh kesaksian palsu ya.
Ya udah, aku no comment. Kalau nggak sih Kenapa, tiba-tiba Kak? nongol Kenapa, gitu. Kak? Iya makanya lagi viral nongol Nyari gitu. panggung nggak Kenapa, Kak? Ya nyari panggung sih, karena tiba-tiba nongol nggak jelas, membuat kesaksian palsu, itu aja. Tapi saling kenal kan kak? Saling kenal kan? Gimana? Ino sama suami saling kenal nggak? Nggak kenal, Tapi bakal kakak laporin nggak? nggak kenal. Ya makanya nanti itu ya tes DNA, ya itu nanti upaya hukumnya itu, gitu ya. Berarti itu Itu- salah satu dalam isi gugatan kak? Nanti ya, itu nanti nanti. Maksudnya biar kuasa hukum aku yang ngomong. Keren Bandung. Itu nanti kuasa hukum aku ya. Itu biar porsinya kuasa hukum aku yang berbicara, jadi aku nggak bisa ngomong sekarang. Nah itu kalau masalah laporan, perdata, pidana itu nanti biar kuasa hukum aku yang menjelaskan gitu ya. Sekarang aku lagi mau fokus mempercantik diri aja, ya, udah itu aja. Ya dari suami Kak Lisa sendiri nggak pernah muncul kemana sih Kak kalau boleh tahu? Karena dia nggak mau muncul aja, dia underground, dia support, ya. Bersama nggak gitu? Sama kan? Masih, Masih nafkahin. masih. Untuk profesi suami sendiri apakah mungkin nggak boleh tahu Kak? Rahasia. Oh, Oke. Kak mungkin satu Yang penting halal dah itu. Tak hanya itu, John Boy, kuasa hukum Lisa, juga mengungkapkan bahwa perkara ini sebenarnya sudah dibawa ke ranah hukum oleh Ridwan Kamil. Hal tersebut ditandai dengan laporan resmi yang telah dilayangkan ke Mabes Polri. Maka dari itu, proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian dan hal tersebut adalah sah-sah saja dilakukan. Berdasarkan pengakuan Lisa kepada dirinya, John Boy juga menyebutkan bahwa Lisa mengenal Revelino, bahkan keduanya pun sempat menjalin sebuah kedekatan. Namun, hubungan tersebut sudah berakhir dan komunikasi di antara keduanya pun juga sudah terputus sejak tahun 2019 hingga 2020. Namun, jika Revelino tetap bersikeras dengan pengakuannya, maka pihak Lisa pun siap mempersoalkannya secara hukum. Meski demikian, fokus utama dari pihak Lisa kini tertuju pada Ridwan Kamil. Pasalnya menurut John, yang mengalami peristiwa ini adalah Lisa dan Ridwan Kamil. Karena hanya mereka berdua lah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia pun juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki masa lalu. Dan wajar saja jika setelah kisah ini pun menjadi viral, banyak pihak pun bermunculan dan mengaku-ngaku terlibat. Kalau masalah itu karena perkara ini kan sudah dilaporkan oleh pihaknya RK sendiri. Jadi itu kewenangan polisi untuk menjalani prosedural tersebut ya sah-sah aja sih. Kalau tanggapan dari kami sih nggak ada begitu nanggapin gitu. Kalau permasalahan itu karena bukan kapasitas tujuan kita utama. Ketika saya menandatangani kuasa dengan klien saya, yang saya tuju itu kan adalah permasalahan dengan LM dan RK. Kita hanya tinggal menunggu selanjutnya. Ya kalau ada panggilan kepada klien kami, ya kami siap mendampingi. Belum ada. Karena kita belum ada menerima panggilan surat resmi. Ya kita hargai proses yang berjalan di kepolisian aja, itu aja. Karena mungkin kan terbatasnya waktu kan, banyak juga polisi menanganin perkara kan. Untuk saat ini sih karena sudah ada laporan polisi, ya mungkin kita ikutin prosedur yang berjalan aja, udah itu aja. Kalau udah untuk pertemuan nggak ada. Iya kalau kenal ya dia bilang kenal. Gitu. Pokoknya yang saya tahu itu dia putus komunikasinya itu antara 2019-2020 lah. Dari mulai awal klien kami konsultasi ke saya adalah permasalahan dia dengan RK gitu. Adapun timbul yang lain-lain kita nggak ngerti, makanya ya sudahlah biarin aja lah. Kita nggak terfokus di situ, kita terfokus dengan perkara utamanya dulu. Masalah itu masalah teknis. Emang dia kenal, jadi emang dulu sempat dekat, tapi sudah putus komunikasinya kalau nggak salah. Menurut dia tuh dari 2019 atau enggak 2021 deh gitu loh, itu aja. 2020 bukan.
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil kini sama-sama menempuh jalur hukum. Setelah Lisa dilaporkan oleh Ridwan Kamil ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik, kini giliran Lisa yang bersiap mengambil langkah hukum balasan. Melalui kuasa hukumnya, Lisa mengaku tengah mempersiapkan gugatan perdata terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, yang rencananya akan didaftarkan dalam waktu dekat, entah hari ini ataupun pada pekan mendatang. Menurutnya, gugatan perdata ini bukan bentuk perlawanan terhadap Ridwan Kamil, melainkan bentuk pembelaan atas hak-hak kliennya, baik sebagai seorang perempuan maupun sebagai seorang ibu. Sembari menanti pemanggilan resmi dari Mabes Polri terkait laporan Ridwan Kamil, Lisa pun tetap melanjutkan proses hukumnya. Di sisi lain, keberaniannya untuk tampil di hadapan publik dalam sebuah podcast dinilai sebagai langkah nyata dari seseorang yang telah lama memendam beban batin. Pernyataan Lisa di dalam podcast tersebut dianggap sebagai jeritan hati seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak dari anaknya. Kita kan belum dapat panggilan dari Bareskrim nih, masih menunggu, ya kan. Untuk langkah kita ke depan, ya kan, sebenarnya kita dari tim kuasa hukum ini lagi ngerangkum dulu untuk mendaftarkan gugatan. Ya mudah-mudahan sih dalam minggu ini, entah hari Rabu ataupun minggu depan ataupun awal bulan nanti gitu. Tapi kalau untuk laporan kepolisian sampai saat ini kita belum ada panggilan. Kalau namanya gugatan perdata nggak bisa dijelasin di sini. Bisa 3 hari 3 malam nanti kita jelasin. Ya pasti ada lah bukti-bukti, ada semua yang kita siapkan lah, itu teknis, itu kan strategi kita, itu nggak perlu kita bicarakan. Nanti ada waktunya kalau kita sudah mendaftarkan tersebut, pasti kita akan undang rekan-rekan media lagi untuk lebih detailnya seperti apa gitu. Pastikan juga nanti, karena ini jadi konsumsi publik kan, pasti akan terbuka semuanya, kapan jadwal sidangnya, kapan ininya semua gitu. Ya pasti di keperdataan semua, pasti kita akan siapkan semua dari mulai bukti ataupun ahli. Yang jelas ada gugatan perdata itu adalah untuk pembelaan hak-haknya LM dan anaknya. Udah, itu aja. Itu jeritan hati dia langsung. Kita nggak pernah ada intervensi untuk dia berbicara seperti apa, itu keluar dari mulut dia langsung. Jadi tidak pernah kita atur, oh kamu harus begini, nggak ada. Dan kita pun untuk melakukan pembelaan dia ya berdasarkan input dari dia sendiri. Karena kan kejadian ini kan yang tahu tuh hanya LM dan RK dan Tuhan gitu. Jadi kita hanya sebatas cerita doang dan sebatas bukti yang ada, yaitu yang kita harus uji dan kita pahamin gitu. Kan melaporkan balik gimana? Melaporkan pencemaran nama baik? Ya udah, nanti ada upaya hukum juga dari kuasa hukum aku ya. Udah dulu ya, makasih ya. Pengakuan Lisa Mariana pasca kemunculan Revelino yang mengaku sebagai ayah biologis anaknya membuat publik pun semakin terkejut. Sementara itu, seperti apa pengakuan pihak Ridwan Kamil terkait perkembangan laporan polisi atas Lisa Mariana di Mabes Polri? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Polemik soal siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa kini semakin memanas akibat perbedaan pengakuan yang mencuat ke publik. Lisa menyebut bahwa ayah dari anaknya adalah sosok yang diduga adalah Ridwan Kamil. Namun, di saat yang bersamaan muncul pria bernama Revelino yang mengaku sebagai ayah biologis anak tersebut. Laporan polisi yang dilayangkan Ridwan Kamil ke Mabes Polri terkait tuduhan Lisa pun kini terus diproses. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, juga mengkonfirmasi bahwa laporan tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Ia
pun menyebutkan sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa secara intensif oleh penyidik dan salah satunya adalah Revelino, pria yang sempat mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Ia pun telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Muslim menyatakan pemeriksaan ini pun merupakan bagian penting dalam mengurai kebenaran di balik kisru yang telah menyeret banyak nama ke ruang publik. Tak hanya itu, Muslim pun juga membenarkan bahwa Ayu Aulia pun juga diperiksa sebagai saksi. Pasalnya, Ayu adalah sosok yang mengetahui secara langsung, mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa penting yang berkaitan dengan kasus ini. Namun, Muslim pun juga menegaskan bahwa hubungan antara Ayu dan Ridwan Kamil murni bersifat profesional di dalam konteks pekerjaan dan tidak ada keterlibatan personal seperti yang sempat beredar luas di dalam masyarakat. Sampai saat ini sudah diperiksa saksi-saksi, ada kalau tidak salah 5 atau 4 ya. Jadi saksi sudah diperiksa semuanya. Revalino pun informasinya sudah diperiksa oleh Bareskrim. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga ya mudah-mudahan bisa selesai dengan baik gitu kira-kira. Ya soal peluang udah pastilah ya. Nah, tapi itu nanti wilayah dari penyidik ya. Kami tidak mengomentari terlalu jauh. Yang pasti laporan kami sudah sampaikan. Iya, udah diperiksa sebagai saksi. Karena kan saksi ini kan mereka yang mengalami sendiri, yang mengetahui sendiri dan melihat sendiri peristiwanya. Dan sudah disampaikan semuanya ke Bareskrim semuanya. Dan kan sudah disampaikan kemarin sama Ayu ya, kenal sebatas profesional gitu loh. Bekerja, itu kan sudah disampaikan sama Ayu juga kan. Diterjang badai perhara akibat pengakuan Lisa, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kliennya pun tetap menunjukkan ketenangan seperti biasa. Suami Atalia Pararatia itu disebut tidak menunjukkan kegelisahan apalagi kepanikan. Namun sebaliknya, Ridwan Kamil pun justru sangat menghargai setiap proses hukum yang tengah berjalan. Menurut kuasa hukumnya, sikap ini pun mencerminkan jiwa kesatria yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Keteguhan dan ketenangan tersebut mencerminkan kepribadian asli Ridwan Kamil yang sudah terbiasa untuk menghadapi tekanan dengan kedewasaan. Bahkan dalam perjalanan kasus ini pun sejumlah klaim yang diajukan oleh Lisa sudah terbantahkan satu persatu. Ya tenang aja lah, ini kan ujian ya pasti beliau menanggapinya tenang. Kan memang beliau kan punya karakter memang tenang kan, tahu sendiri kan. Dia tenang dan tidak gerasa-gerusu, ya menghargai proses hukum lah. Karena ini sudah dilimpahkan ke Bareskrim, ya kita tunggu. Saya yakin Pak RK punya jiwa satria lah. Dan beliau mampu untuk bersikap tenang lah. Di sisi lain, benarkah kuasa hukum Revelino mengaku bahwa kliennya telah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri sebagai saksi atas laporan dari Ridwan Kamil? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kemunculan Revelino di tengah prahara antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil semakin memanaskan polemik mengenai siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Revelino yang turut diseret sebagai saksi dalam laporan polisi yang diajukan oleh pihak Ridwan Kamil di Mabes Polri telah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi. Hal ini pun disampaikan langsung oleh kuasa hukum Revelino. Disebutkan pemeriksaan terhadap Revelino dilakukan secara tertutup atas permintaan pribadi dari kliennya kepada penyidik. Pemeriksaan tersebut berlangsung di kediaman Revelino.
Keterangan dari Revelino pun telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan sejumlah bukti pendukung telah diserahkan kepada penyidik. Lebih lanjut, pihak penyidik Mabes Polri pun juga telah meminta Revelino untuk mengikuti tes DNA yang rencananya akan dilakukan bersamaan dengan Ridwan Kamil demi memastikan kebenaran dan membuka semua fakta secara terang benderang. Kuasa hukum Revelino juga mengungkapkan bahwa kliennya pun memberikan keterangan di saat yang sama dengan Ayu yang turut dipanggil sebagai saksi oleh pihak Ridwan Kamil. Terkait hal itu, saya minta maaf kepada teman-teman bahwa pada dasarnya klien kami sudah memberikan keterangan dengan pihak Mabes Polri, ya. Cuman kami pada saat itu datang secara diam-diam dan kami minta di suatu lokasi, di suatu tempat, kami yang mengundang agar klien kami ini diperiksa di suatu tempat, di tempat kediaman domisili daripada Ino. Artinya segala keterangan yang diberikan Ino setelah dibuat di dalam berita acara sebagai saksi. Dan terkait bukti-buktinya juga sudah kami serahkan semua. Nah, pihak dari Mabes Polri pada intinya nanti klien kami akan diikut dan kami meminta agar klien kami pun ikut di tes secara DNA. Biar jelas. Jadi tidak mengada-ngada. Ino memberikan informasi itu mungkin berbarengan dengan AA ya. AA datang ke Mabes Polri, kami mengajukan permohonan untuk diperiksa di tempatnya kediaman Ino, karena Ino ini belum sampai detik ini belum siap dia tampil. Makanya kalau memang si LM ini menyampaikan bahwa klien kami ini pansos dan segala macam, itu nggak masuk akal, karena sampai detik ini Ino pun nggak mau tampil, kan begitu. Belum saatnya sih, nanti juga dalam waktu dekat akan kita tampilkan kembali. Kami sangat meyakini karena terdapat persesuaian dengan pengakuan klien kami, dengan bukti riwayat percakapan, makanya bohong besar kalau kami tersinggung sebagai kuasa bahwa LM itu menyampaikan seolah-olah Ino ini pansos, kata dia, nggak mau digubris lah. Tapi sampai detik ini setelah munculnya kami, mana PH-nya juga nggak pernah muncul. Coba hadapkan dengan kami, kita lihat, karena dia menyatakan belum pernah berhubungan dengan siapapun pada saat pengakuan dia bahwa tidak lain adalah seorang RK. Itu bohong besar, karena pada saat klien kami bercerita kepada kami, dia menceritakan bahwa sebelum berhubungan badan, LM itu sendiri yang mengaku bahwa dia sudah tidak hilang pada saat dia usia 15 tahun. Jadi pembohong, yang mana yang pembohong? Jadi pada intinya nanti kita tes DNA untuk membuktikan ini. Karena kalaupun kami tunjukkan bukti yang ada pada kami, tapi kan muara, dan artinya muaranya nanti, intinya nanti tetap nanti tes DNA. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.